Selamat datang di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihyatun, saya berasal dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Kali ini saya akan membawa implementasi 7 jurus BK dengan kenali potensi di kelas 7E. Untuk itu, mari simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini Mem senang sekali karena Mem bisa bertemu lagi sama siswa kelas 7E. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai proses pemberian layanan, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih. Nah, jadi hari ini Mem akan membawakan layanan klasikal terkait dengan kenali potensi. 3 minggu lalu Mem sudah memberikan layanan terkait dengan gaya belajar. Ada yang masih ingat? Ada berapa gaya belajar? 3. Ya, ada 3 gaya belajar. Apa saja? Kinestetik, auditory, visual. Contoh gaya belajar kinestetik. Nah, suka praktek. Yang kalau menghafal suka berjalan. Contoh gaya belajar auditory. Kalau belajar suka mendengarkan musik. Yang gaya belajar visual. Oke, suka melihat gambar, suka nonton video.
Catatannya rapi, good. Ternyata masih ingat materi yang Mem sampaikan 2 pekan lalu. Nah, materi yang 2 pekan lalu itu masih ada kaitannya dengan materi yang akan Mem sampaikan hari ini. Jadi, materi hari ini terkait dengan kenali potensi. Nah, sebelum Mem menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan apa sih kenali potensi itu, Mem akan memberikan kalian ice breaking terkait dengan cara mengenal potensi diri. Jadi petunjuk dari ice breaking-nya Mem ialah kalau Mem mengatakan siapa yang suka bola, dia tepuk tangan 2 kali. Jadi Mem akan menyebutkan hobi-hobi. Nanti kalau ada yang sesuai dengan hobinya, ya tepuk tangan 2 kali. Paham? Mau berdiri? Boleh berdiri? Boleh. Oke. Yang suka menggambar. Oke, ada 3 orang. 2 kali saja. Yang suka menyanyi. Oke. Yang suka menulis. Yang suka olahraga. Oh, hampir semua suka olahraga. Yang suka bersosialisasi. Oke, sebagian kecil suka bersosialisasi, sebagian besarnya tidak suka bersosialisasi. Yang suka mendengarkan curhatan temannya. Yang suka bermain alat musik. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Tadi melihat ada beberapa orang dia tepuk tangan terus. Dia suka semuanya. Kayak ini, siapa Atmar? Atmar tepuk tangan di beberapa kali. Atmar suka apa? Apa hobinya Atmar? Menggambar. Oh ya, menggambar. Oke, jadi kita lanjutan dari ice break-nya Mem tadi. Jadi setelah Mem kasih ice breaking tadi, lengkapilah pertanyaan yang sudah Mem berikan. Yang pertama, ini Mem kasih waktu 5 menit, ya. 5 menit dari sekarang. Cukup 5 menit? Oke, Mem tambah 5 menit, 10 menit. Pertanyaan pertama, tuliskan 3 potensi utama yang kamu miliki. Langsung jawab ya. Pertanyaan pertama, tuliskan 3 potensi utama yang kamu miliki. Atau hobi yang kamu gemari. Silahkan ditulis. 3. Ya. Misalkan Atmar suka menggambar, menyanyi, bermain game. Misalkan juga Atmar suka bermain gamenya bisa diganti dengan coding, ya? Sudah? Belum. 3 ya. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Tuliskan pengalaman nyata yang menunjukkan potensi tersebut. Misal, kalau kau suka menggambar, di rumah, aktivitas yang sering kau lakukan adalah saya gemari menggambar, saya suka melukis. Kalau ada lomba-lomba, saya suka ikut serta pada lomba tersebut. Misalkan mahir, saya potensiku olahraga. Jadi, setiap hari Jumat pada saat pengembangan diri, saya melakukan pengembangan diri atau ikut serta pengembangan diri futsal. Ya, seperti itu. Silahkan ditulis. Tuliskan pengalaman nyata yang menunjukkan potensi tersebut. Coding. Kalau coding dia berarti pengalaman nyatanya apa? Suka membuat apa? Membuat game. Iya, kelebihan kamu. Makanya ini dulu Mem kasih. Sebentar, Mem akan tanya. Kita akan bahas, apa sih potensi itu? Mem mau tahu sejauh mana? Sudah?
Ingat ya, contoh nyata dari hobimu tadi. Misalkan saya suka membaca. Contoh nyatanya, saya senang membaca novel. Saya senang membaca webtoon atau Wattpad. Saya suka berfoto, suka buat video. Contoh nyatanya apa yang kau lakukan? Selalu edit video dan diupload di media sosialmu. Ya, seperti itu. Oke, sudah? Yang ketiga, silahkan karena Atmar tidak ada teman sebangkunya, jadi bertiga, ya. Jadi, Mem kasih contoh. Kamu nilai potensinya Atmar, apa kira-kira yang kamu lihat dari Atmar dalam kesehariannya? Oh, salah, begini. Ya, oke? Silahkan minta pendapat. Teman sebangkumu menuliskan potensi apa yang dia sering lihat dari perilakumu tiap hari. Ya, temanmu yang tulis ya, bukan kau yang kasih tahu. Ya, baku tukar buku. Silahkan baku tukar bukunya, nak. Dia yang tulis, teman sebangkumu yang tuliskan. Teman sebangkumu yang tuliskan. Sudah ditukar bukunya? Oke, silahkan. Tuliskan potensi atau hobi yang temanmu di sebelahmu. Salah satunya saja yang kau lihat. Yang kau lihat di setiap harinya. Misalkan kau sering lihat temanmu ini suka melukis di kelas. Berarti hobinya suka melukis. Ditulis di situ suka melukis. Oke, sudah? Oke, sudah? Nah, selanjutnya kembalikan buku temannya kayak tadi. Kembalikan ke orangnya. Oke, salah ya ini. Ini begini. Terus ini ke sini, ini ke sini. Ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Ice Breaking-nya Mem. Apakah potensi yang kamu miliki sesuai dengan pengembangan diri di sekolah atau ekskul di sekolah yang kamu ikuti? Boleh. Misalkan kamu ekskulmu apa? Coding. Coding. Sesuai tidak dengan potensi yang sudah kau tuliskan ini? Misalkan ekskulnya futsal. Sesuai tidak dengan hobi yang kamu tuliskan? Misalkan lagi pengembangan dirinya speech. Sesuai tidak dengan hobi yang sudah kamu tuliskan? Sudah? Tidak apa-apa tulis tidak sesuai. Enggak usah. Boleh. Boleh, ekskul di luar sekolah boleh. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang bersedia membacakan terkait dengan potensi dirinya? Oke, Jibril dulu ya. Oke, silakan Jibril, berdiri. Kasih besar suaranya ya. Oke. Yang kedua, yang satu jago bola setiap hari saya suka bermain bola maupun di lapangan maupun di game. Kedua, setiap minggu saya suka memancing karena seru. Ketiga, walaupun jarang tapi saya sangat senang ketika bermain badminton. Ketiga, alasan yang teman saya berikan adalah saya sering lihat Jibril jago dalam bermain futsal atau sepak bola. Dia jago dalam menggocek, itu sangat keren.
Mantap. Oke, sesuai ya? Oke, terima kasih Jibril. Tepuk tangan untuk Jibril. Jadi, 3 potensinya Jibril ternyata semua adalah di olahraga. Jibril senang dengan olahraga. Sehingga tadi kalau mendengar ada main futsal atau bola, ada memancing, dan ada main badminton. Iya kan? Nah, semua itu adalah olahraga. Terus, sudah sesuai tidak dengan pengembangan dirinya? Ternyata sudah sesuai. Karena pengembangan dirinya Jibril di sekolah, dia mengikuti olahraga futsal, ya. Oke, selanjutnya, kamu. Potensi utama yang saya miliki adalah itu menyanyi, berdua bermain game, dan 3 mendengarkan lagu. Oke. Pengalaman nyata yang menunjukkan potensi saya adalah saya suka bernyanyi di rumah biasanya. Saya merekam video dan menyanyi. Dan saya mengikuti pengembangan di seni vokal. Oke. Teman saya berkata, saya sangat suka bernyanyi dan sekarang saya mau mengikuti lomba bernyanyi. Oke. Dan nomor 4, Sesuai. Karena pengembangan dirimu apa tadi? seni vokal. Oke, seni vokal. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi, kalau siapa tadi namanya, Nak? Sabina. Sabina ternyata dia lebih ke seni. Tadi Jibril ke olahraga. Sabrina ke seni ya, karena dia suka menyanyi dan suka mengedit video ya. Oke. Selanjutnya, kamu. Nomor 1, tuliskan 3 potensi utama yang kamu miliki. Pertama, public speaking. Oke. 2, mewarnai, dan ketiga, olahraga. Oke. Nomor 2, tuliskan pengalaman nyata yang menunjukkan potensi tersebut. Pertama, saya mengikuti pengembangan diri public speaking dan suka menjadi MC di kelas saat SD. Oke. 2, saya mengikuti lomba mewarnai kantor ibu saya. Oke. 3, saya aktif berolahraga saat pelajaran olahraga. Nomor 3, mintalah pendapat teman sebangkumu. 3, yang saya lihat setiap hari di kelas menggambar di belakang buku. Oke. Nomor 4, apakah potensi yang kamu miliki sesuai dengan pengembangan diri adik-adik di sekolah? Jawaban sesuai. Oke. Pengembangan dirinya apa, Nak? Public speaking. Nah, siapa namanya ini? Nah, Siti Zahra, dia punya 3 hobi. Ada yang tahu tadi hobinya apa? Ada public speaking, terus apa lagi? Mewarnai, yang ketiga apa? Berolahraga, ya. Dan teman sering melihat dia menggambar di belakang bukunya. Ternyata ekskulnya juga sudah sesuai dengan hobi yang dia minati. Selanjutnya, 1 orang dari kelompok sini, siapa? Kamu. Oh, tunjuk teman. Ayo berdiri. Oke. Nomor 1, potensi yang kamu miliki apa? Potensi yang saya miliki itu bermain bola, bermain game, dan bermain pingpong. Oke, bermain bola, bermain game, dan bermain pingpong. Selanjutnya, nomor 2, pengalaman nyata. Pengalaman nyata yang saya miliki itu saya sering mengikuti pertandingan futsal atau bola dan sering mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh game. Saya juga bermain pingpong ketika jam penjas walaupun tidak sering. Oke, sip. Yang ketiga, pendapat temannya sesuai dengan Pendapat temannya temanku yaitu potensi yang besar dari semua potensi kayaknya Anda suka olahraga, terutama sepak bola. Oke. Dari dilihat sering mengikuti pertandingan, kayaknya mentalnya kuat bermain bola. Oke. Kalau dilihat GG. Oh, kalau dilihat banyak orang. Oke. Apakah potensi yang kamu miliki sudah sesuai dengan pengembangan dirimu? Saya mengikuti pengembangan diri futsal. Oke, berarti sudah sesuai ya. Ternyata siapa namanya ini? Rafasya. Hobinya adalah bermain bola. Memang kemarin kalau memtes gaya belajarnya kelas 7E itu rata-rata kinestetik. Pintar. Oke, silakan duduk Rafasya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi mengenali potensi. Ya.
Apa yang kalian ketahui tentang potensi? Bakat yang dimiliki oleh anak. Boleh. Minat dan bakat. Boleh. Bakat rahasia, bakat terpendam. Boleh. Apa? Hobi, kemampuan. Ya, apa yang semua anak-anak 7E sampaikan itu sudah benar. Namun, kalau menurut teori, ya, apa sih potensi itu? Kemampuan dasar yang setiap orang miliki, yang terpendam untuk dikembangkan dan diwujudkan menjadi kekuatan atau pencapaian yang lebih besar. Jadi, setiap orang itu punya potensi atau tidak? Punya. Setiap anak, setiap orang memiliki yang namanya potensi, memiliki yang namanya bakat. Ya, tapi saya cuma bisa bermain game. Apakah bakat bermain game? Kenapa? Karena ada Lemon. Karena Lemon adalah orang yang main game dan game. Karena bisa menyusun strategi, betul sekali. Ya, jadi potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan dasar atau kualitas terpendam yang dimiliki seseorang untuk bisa dikembangkan dan diwujudkan. Ya, menjadi kekuatan atau pencapaian yang lebih besar. Sehingga segala kapasitas yang ada pada dirinya bisa berkembang melalui apa tadi? Pembelajaran, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Tidak hanya terbatas pada bakat bawaan lahir saja. Makanya di SMP Al-Azhar itu, setiap anak yang memiliki potensi, kami berikan yang namanya kesempatan mengikuti pengembangan diri di setiap hari Jumat. Bayangkan, pengembangan diri itu ada kurang lebih 16 pengembangan diri di hari Jumat. Kalian bisa sesuaikan dengan minat yang kalian punya, bakat yang kalian miliki, sehingga bisa potensi yang kalian punya, bakat yang kalian punya, bisa kalian lebih latih lagi dan lebih asal lagi. Ya, oke, sampai sini ada mau bertanya sebelum lanjut? Oke, silahkan. Oke, bagaimana kalau seseorang potensinya berbeda dengan cita-citanya? Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum lanjut, sebentar ada materi terkait dengan yang kamu tanyakan, ya. Jadi, setiap orang memiliki bakatnya masing-masing. Kalau tidak sesuai nanti dengan karir masa depannya, ada yang namanya nanti tes, ya. Tes bakat dan minat, ya. Tes karir. Nanti tes karir itu akan memberikan belum sekarang, nanti kelas 9. Jadi nanti yang akan memberikan sebentar, akan kirimkan di grup kalian, grup kelas kalian itu ada namanya tes kecerdasan multiple intelligency. Nanti akan disesuaikan dengan karirnya. Makanya kalau dari sekarang, kalian sudah mengasah karir kalian, potensi kalian, nanti akan diarahkan sesuai dengan karir kalian, supaya tidak salah mengambil karir di masa depan. Makanya pada saat kita mengisi tes, harus betul-betul jujur, agar supaya nanti ke depannya sesuai dengan karirnya kita. Ya, oke. Lanjut ya. Tadi potensi, ingat ya pengertian potensi tadi. Sekarang kita bahas pengertian terkait dengan intelijensi atau kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kepintaran, cara berpikir seseorang, ya, ketika dia menghadapi yang namanya masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, kita lihat bersama. Ternyata kecerdasan itu apa? Kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, menyesuaikan diri, berpikir secara logis, dan memecahkan masalah, serta menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menghadapi situasi yang baru. Ya, setiap orang cerdas atau biasa saja? Setiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Ya, monyet dia bisa memanjat. Apakah monyet bisa seperti ikan? Tidak, karena dia punya keahliannya masing-masing.
kita tidak bisa memaksakan. Berarti menyamakan kita dengan monyet. Tidak seperti itu. Cuma setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Ada anak, dia tampil dengan percaya diri di depan berpublic speaking. Ya, menyampaikan pendapat, menjadi MC. Ada anak yang dia pintar matematika, tapi pada saat tampil di depan, dia tidak bisa. Jadi semua orang memiliki kemampuannya masing-masing. Tidak boleh mengatai orang tersebut, dia bodoh Dia tidak bodoh, tapi dia punya kemampuan di bidang lain. Good. Oke. Nah, intelijensi menurut teori Gardner atau multiple intelligency, dia mengatakan bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang itu tidak hanya satu saja. Ya. Tapi kecerdasan yang dimiliki seseorang itu ada 8 tipe kecerdasan. Apa saja tipe kecerdasan itu? Yang tadi sudah kalian bacakan tadi, tugas yang tadi itu termaksud. Nah, untuk mengenalnya, mari kita mengenal potensi diri melalui multiple intelligency. Tadi ada berapa dibilang Harvard kecerdasan manusia? 8. Oke, yang pertama ada kecerdasan musikal. Tadi ada teman yang suka menyanyi kan? Terus yang kedua ada kecerdasan body kinestetik. Apa kalau body kinestetik? Suka olahraga. Sebagian besar anak 7E, mau laki-laki atau perempuan, itu senang berolahraga. Ya. Yang ketiga ada kecerdasan spesial. Apa spesial? Yang suka melukis atau menggambar. Yang keempat, ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal tahu, yang memahami diri sendiri dan bisa bersosialisasi. Yang selanjutnya, ada kecerdasan interpersonal. Kalau intrapersonal, dia bisa memahami dirinya dengan orang lain. Kalau interpersonal, ya memahami orang lain, senang memberikan motivasi. Ya, itu interpersonal. Selanjutnya, ada kecerdasan linguistik. Linguistik verbal. Apa? Berbahasa. Good. Berbahasa, public speaking, seperti itu. Ada yang logika matematika. Senang dengan hitung-hitungan, ya. Senang dengan data-data, diagram. Ada kecerdasan naturalis. Apa kecerdasan naturalis? Apa? Bawaan sejak lahir. Cinta alam, ya. Jadi cinta alam, suka dengan lingkungan sekitar, ya. Tapi iya, bawaan sejak lahir itu kita suka dengan lingkungan sekitar, baru kita bisa apa? Bisa mengembangkan kecerdasan lainnya yang kita miliki. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, kalau belum ada, lanjut ya. Nah, selanjutnya, untuk mengenal lebih detail, kita akan bahas satu-satu. Cerdas visual spasial. Nah, apa sih cerdas visual spasial? Silahkan dibacakan. Punya mahir. Oke. Jadi, tadi sudah dibacakan sama temannya bahwa cerdas visual spasial ialah kecerdasan dengan membaca, menulis, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan baik menikmati gambar, melukis visual, dan seni lainnya yang merupakan objek yang dia lihat secara langsung ataupun yang dia bayangkan, ya. Itu termasuk dengan cerdas visual spasial.
Siapa kira-kira yang cerdas visual spasial di kelas ini? Melihat ada beberapa anak ya, seperti Atmar yang di belakang, dua orang di belakang juga suka menggambar. Tapi Mem tidak bisa menebak-debak. Kita harus, Mem akan berikan nanti kalian yang namanya angket, tapi itu sebentar. Oke, selanjutnya, cerdas verbal linguistik. Kira-kira yang seperti apa? Oke, Habibi, silakan dibaca Habibi. Cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan enjoy, membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan suatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Nah, siapa yang di sini dia suka humor, suka stand up komedi, suka berbicara, ya? Kalau orang sudah hening, dia sudah tampil berbicara public speaking ataupun stand up komedi. Nah, kemungkinan dia cerdas verbal linguistik. Jadi anak-anak verbal linguistik itu dia pandai, kosakatanya banyak. Dia pandai dalam berbicara. Makanya mereka senang senang bercerita, senang public speaking, senang bertukar pikiran. Itu anak-anak yang cerdas verbal linguistik. Oke, kita lanjut. Cerdas interpersonal. Yang di belakang boleh bacakan, Mem? Ya. Komunikasi secara verbal dengan baik, yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain dan dapat menyelesaikan konflik dalam peraturan dua. Nah, orang-orang, benar sekali, orang-orang dengan cerdas interpersonal, komunikasinya cukup baik dengan orang lain. Orang-orang seperti ini, terkadang dia pandai membangun hubungan positif dengan lingkungan sosialnya. Ya, jadi dia sering memotivasi orang lain, dapat mendengarkan curahan hati orang lain, dan kalau dia jadi pemimpin grup, dia mampu untuk mengatur atau menjadi pemimpin yang baik di grup tersebut. Selanjutnya ada cerdas intrapersonal. Syakwila. Bacakan, Mem. Yang ini, cerdas intrapersonal. Ya. Oke, boleh. Intrapersonal. Intrapersonal adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika Menganalisis teori, menganalisis teori dan ide, memiliki kecerdasan diri, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Oke, terima kasih. Jadi, kalau cerdas intrapersonal, bagaimana dia memahami dirinya sendiri. Pengelolaan emosi dari orang-orang yang intrapersonal ini cukup baik. Karena ketika dia marah dengan orang-orang sekitarnya, dia akan memberikan jeda dulu. Dia tidak langsung melampiaskan emosinya ke orang-orang tersebut. Nah, orang-orang intrapersonal ini, dia mampu menganalisis teori. Ya, seperti apa contohnya? Orang-orang yang filsafat, memahami sesuatu secara teori yang mendalam. Itu orang intrapersonal. Nah, ini yang keberapa sudah? Sudah berapa tadi menjelaskan kecerdasan? Oh, good. Yang kelima, berarti masih memperhatikan. Nah, cerdas kinestetik. Paling belakang, bacakan, cerdas kinestetik. Membuat Nah, kembali lagi, kalau orang kecerdasannya kinestetik, dia mampu menampilkan sesuatu dan menikmati sesuatu dengan gerakannya. Jadi tidak hanya berolahraga saja, ya. Orang yang pandai menari itu juga cerdas kinestetik. Siapa di sini yang senang menari?
orang senang menari, orang senang olahraga, orang pandai membuat sesuatu kreativitas tangan, kerajinan tangan, itu juga cerdas kinestetik. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau misalkan cuma olahraga, oh iya memang dia itu cerdas kinestetik karena dia suka berolahraga. Tidak, nak. Jadi orang yang senang apa tadi? Menari. Terus apa lagi? Apa? Kerajinan tangan. Itu juga orang-orang yang memiliki cerdas kinestetik. Good. Selanjutnya, yang ke-6. Cerdas naturalis. Ya, silahkan tolong dibacakan yang sana. Di belakangnya Jibril. Siapa namanya? Ahmad. Cerdas naturalis. Suaranya kasih besar. Cerdas naturalis, tertarik pada pelajaran seperti botani, biologi, dan geologi. Mengkategorikan Dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah, kebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas, dan suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Nah, jadi kalau orang cerdas naturalis, dia senang dengan bertani. Ya, dia senang dengan tumbuhan, dia senang dengan hewan, dia pecinta tumbuhan, pecinta hewan, dia senang berkebun, dia suka mengelilingi alam, suka jalan-jalan tapi menjelajahi alam yang bebas. Itu cerdas naturalis. Seperti siapa? Contoh yang beberapa bulan kemarin viral. Yang di Gunung Rinjani, siapa namanya? Oh, tidak nonton ya. Berarti siapa yang menolong Juliana? Siapa namanya? Agam Rinjani. Dia punya kecerdasan naturalis yang sangat baik. Kalau menurut Mem ya, karena dia mampu tahu bagaimana kondisi dan alam di lokasi tersebut. Jadi betul-betul cerdas naturalisnya itu ada, baik. Selanjutnya yang ke-7. Cerdas logika matematika. Ya, siapa yang cerdas logika matematika? Oke, 1, 2. Oh, Jibril juga cerdas logika matematika. Jadi orang-orang cerdas logika matematika seperti apa, Jibril? Keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, orang yang cerdas logika matematika, mereka senang dengan teori ilmiah. Jadi pemecahan masalah, praktek fisika, hitung-hitungan, itu orang dengan cerdas logika matematika. Yang terakhir ya? Yang terakhir ada cerdas musikal. Mem, apa cerdas musikal? Kamu, apa cerdas musikal? Suka terhadap musik Oke. dan ritme, Oke. senang menyanyi dan bermain alat musik, Oke. menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, Mm-mm. serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Siapa yang cerdas musikal di sini? Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada kurang lebih 4 orang. Cerdas musik dia tidak hanya pandai dalam menyanyi, tapi dia pandai juga dalam apa? Membuat lagu, membuat ritme lagu, membuat nada, melodi baru, bermain alat musik, dan mampu menciptakan lagu ataupun melodi baru. Itu orang-orang yang cerdas musikal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Mem lanjut? Kalau tidak ada, Mem lanjut ya. Jadi, Mem, tadi itu adalah multiple intelligency. Multiple intelligency adalah kecerdasan majemuk. Ada berapa tadi multiple intelligency? Oke. Apa semua bisa disebutkan? Cerdas visual spasial, Oke. verbal linguistik, Oke. cerdas interpersonal, Oke. cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, cerdas musikal. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Good. Nah, bagaimana tadi kecerdasan itu kita hubungkan dengan potensi karir masa depan kita.
ya. Jadi di sini ada mengenal potensi karir masa depan. Tadi kan kita sudah kenali potensi kita kan. Nah, ada beberapa potensi karir masa depan yang menurut teori ahli juga. Yang pertama itu ada realistik. Realistik itu apa? Praktis, fisik, nyata. Mem, apa contohnya? Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis. Contoh profesinya apa? Mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Jadi, kalau dari kecerdasan multiple intelligence tadi, yang cocok di realistik apa? Cerdas apa? Nah, cerdas kinestetik, betul sekali. Selain cerdas kinestetik, cerdas apa lagi? Cerdas apa lagi? Naturalis, betul, sudah paham berarti. Good. Yang kedua, ada investigatif. Mem, apa investigatif? Investigatif itu orang-orang yang suka analisis dan intelektual. Individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contohnya, contoh profesinya apa? Ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Apa contoh dari kalau kita sabungkan? Apa? Nah, betul sekali, logis matematika. Selain itu apa lagi? Masih ada? Apa? Selain logis matematika? Kalau intrapersonal bisa tidak? Bisa, masih bisa ya. Masih bisa karena kita harus, kalau dokter, kita harus menghadapi pasien kita. Jadi kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga ada artistik. Artistik itu orang-orang yang kreatif dan imajinatif. Individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni musik, desain, contoh profesinya apa? Seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, dan arsitek. Kalau kita hubungkan dengan multiple intelligence, apa yang cocok? Musikal. Apalagi? Apalagi? Kinestetik. Boleh, masih ada seniman. Ya, visual spesial, betul sekali. Jadi tadi apa yang pertama? Apa yang pertama tadi kalau kita? Musikal dengan visual spasial. Kinestetik masuk, masih masuk karena dia seniman ataupun desainer. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada sosial. Sosial ini bagaimana individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu mendidik atau melayani orang lain. Seperti apa? Guru, konselor, perawat, psikolog, dan pekerja sosial. Kalau kita hubungkan, tadi apa dengan kecerdasan multiple intelligence? Linguistik boleh. Apalagi? Interpersonal dan intrapersonal. Jadi kalau Mem Atun itu karirnya ini sosial. Walaupun sosialnya Mem hanya 50%, tapi yang dominan dari Mem Atun itu adalah intrapersonal dan interpersonal. Ya, bagaimana Mem bisa memahami dirinya Mem sendiri dan juga orang lain, dan juga Mem naturalis. Suka dengan alam, tapi tidak suka dengan hewan. Ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya ada enterprising atau pemimpin persuasif. Individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Contohnya, pengusaha, politikus, manajer, marketing, dan pengacara. Kalau kita kaitkan dengan multiple intelligence, dia masuk di mana? Ayo, dia masuk di mana? Apa? Verbal linguistik boleh. Apalagi? Masuk tidak kalau di intrapersonal? Masuk. Pengusaha tidak akan bisa maju usahanya kalau dia tidak bisa apa? Bersosialisasi, melibatkan orang lain. Ya, berarti sudah paham. Yang terakhir ada konvensional.
terstruktur, teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Contoh profesinya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Kalau kita kaitkan dengan multiple intelligence, kecerdasannya apa? Logika, matematika. Ada lagi? Apa lagi? Kira-kira? Kalau akuntan, administrasi, sekretaris. Intrapersonal boleh ya, tapi lebih dominan ke logika, matematika. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada pertanyaan? Oke, jadi itu tadi ya materi terkait dengan potensi diri. Akan ada link yang akan kirimkan sama Memtiva. Karena kita tidak diperbolehkan bawa HP ke sekolah, nanti Mem akan bukan dan kirimkan redaksi ke Memtiva dan link tersebut boleh dikerjakan. Nanti Mem juga akan kirimkan caranya, ya, cara mengisinya. Jadi di situ akan ada angket untuk mengetahui apa sih multiple intelligensiku atau apa sih kecerdasan yang saya miliki dari 8 tipe kecerdasan tadi. Ya, nanti akan diarahkan juga, oh ternyata kamu tipe kecerdasannya adalah musikal. Karir yang cocok untuk kamu nanti akan dijabarkan di situ. Nanti Mem kirimkan insya Allah paling lambat sebentar malam. Ya, nanti Mem izin ke Memtiva dikirim saja ke grup orang tua. Jadi pakai HP orang tua untuk ngetesnya. Dan dituliskan apa kecerdasannya. Nanti kan di akhir ada hasil dari tes tersebut dituliskan di buku BK-nya. Pertemuan berikutnya Mem akan tanya, ya, apakah sesuai tidak kecerdasanmu dengan tes yang sudah Mem kasih. Tolong dijawab anketnya dengan jujur. Ya. Apakah ingat semua cara-cara? Oh, tidak perlu. Nanti hanya Mem tanya dari tes itu hasil apa kecerdasan apa yang sudah kamu dapatkan. Misalkan contoh logika matematika Mem, berarti itu adalah tipe kecerdasanmu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, apa yang sudah kalian dapatkan dari pertemuan pada siang hari ini? Mengetahui potensi. Apa? Bisa mengetahui potensi kita. Dari apa yang sudah Mem jelaskan tadi, kira-kira apa yang potensi apa yang kamu miliki, Jibril? Berolahraga. Berarti kalau dikaitkan dengan multiple intelligence, itu masuk di cerdas kinestetik. Betul sekali. Jadi, ada beberapa anak yang dominan di kelas ini, kecerdasannya adalah cerdas kinestetik. Apakah bisa kecerdasannya individu lebih dari satu? Bisa, ya. Makanya nanti kalian tes. Jadi lebih dari satu, misalkan dia saya kinestetik, tapi saya juga ternyata musikal karena dia senang menari, tapi dia juga senang berolahraga. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum Mem akhiri? Tadi itu yang dari Jibril. Ada yang lain bisa simpulkan materi dari Mem? Silahkan. Sekarang jam berapa ya? Jam. Oh iya, sedikit lagi. Sekitar Mem keluar jam 11 pas ya? Oke, kalau tidak ada, silahkan dibuka buku BK-nya. Mem akan memberikan aktivitas untuk kalian. Tugas, lebih kepada tugas. Tidak apa-apa, ya. Jadi, Mem sudah tulis tadi itu. Tadi kan Mem di awal materinya Mem sudah arahkan kalian untuk menuliskan 3 apa? 3 potensi yang kamu miliki. Tuliskan 3 kelebihan. Mana spill?
Cara Oke, sekarang tuliskan 3 kelebihan yang kamu miliki. Ya, misalkan apa kelebihanmu? Kelebihanku pandai bercerita, pandai berpresentasi, komunikasiku bagus, ya. 3 ya, tuliskan 3 kekurangan yang kamu miliki. Dari kelebihanmu, kira-kira apa kekuranganmu? Misalkan, saya tidak percaya diri tampil di depan. Saya orangnya pemalu. Apalagi kekurangan yang ada pada diri, kira-kira? Saya malas. Saya sudah tahu kelebihanku, tapi saya malas mengasah kelebihanku. Terus, tuliskan kegiatan apa yang dapat mendorong bakat yang kamu miliki. Misalkan kau sudah punya bakat ini, kau sudah tahu bahwa bakatmu menyanyi. Untuk mendapatkan atau mendorong bakat yang kau miliki, apa yang kau lakukan supaya bakatmu itu lebih terasa lagi? Oke, latihan. Terus yang tadi itu apa? Public speaking. Ya, kalau dia berkomunikasi. Silahkan dituliskan. Mem kasih waktu 10 menit cukup ya, sebelum Mem tutup kegiatan pada siang hari ini. Oke, silahkan dikerja, nanti dibacakan kembali. Oke, waktu sisa 8 menit. Mana? Tuliskan kegiatan apa yang mendorong bakat yang kamu miliki. Aktivitas apa yang mendorong bakatmu. Misalkan public speaking. Nah, aktivitas apa untuk melatih bakatmu? Lakukan. Waktunya memang kasih 10 menit ya. Waktunya sisa 5 menit. Ya, boleh satu saja. Sudah? Yang baca. Mana Akmal punya? Saya suka main game-game tentang petualangan, ya.
Mana satu? Baca informasi atas kalau mau Oke. mengetahui. Informasi malas, susah memilih sesuatu, pelupa. Oke. Semangat, olahraga, sholat. Oke. Sebab sesuatu lain. Jadi ya, saya kepada orang tua. Anak yang soleh, suka membantu orang tua. Oke, 3 menit lagi. Sudah Jibril? Ahmad sudah? Cuma dapat 2 yang Iya, nggak apa-apa. Oke, waktunya selesai. Nah, tidak apa-apa. Siapa yang bersedia? Oke, silahkan. Jibril. Setelah Jibril sana ya, yang di belakang. Berdiri. Oke. Pertama, tuliskan 3 kelebihan yang kamu miliki. Saya memilih jago bermain bola, bisa cepat memahami rumus, bisa cepat memahami cara bermain suatu olahraga. Kedua, tuliskan 3 kekurangan yang kamu miliki. Yang pertama, saya malu tampil di tempat umum. Kedua, tidak suka membaca yang terlalu panjang. Ketiga, malas belajar. Nomor 3, tuliskan kegiatan apa yang dapat mendorong bakat yang kamu miliki. Saya menjawab bermain bola setiap hari dapat mengasah skill saya. Oke, terima kasih ya. Good, dia sudah memahami apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Selanjutnya yang di belakang. Siapa namanya? Siapa? Omar. Iya, Omar. Oke. Silakan Omar. Tuliskan 3 kelebihan yang kamu miliki. Satu-satunya posisi ini paling tetap di angkatan saya. Apa? Apa? Oke. Oke. Terus? Tuliskan 3 kekurangan yang kamu miliki. Oke. Tidak bisa berbahasa Inggris, tidak Hmm. bisa mengatakan huruf R, kemudian Oke. dan tidak bisa menulis dengan bagus. Oh ya, oke. Tuliskan kegiatan apa yang dapat mendorong bakat yang kamu miliki. Yang suka atau BSI dan sering bermain bola di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Oke, good. Terima kasih Omar ya. Satu orang lagi perempuannya yang belum. Ya, kamu. Boleh. kelebihan yang saya miliki adalah saya berani untuk bicara depan banyak orang. Oke. Kedua, saya suka dengan hal yang berbau sosialisasi. Oke. Ketiga, saya suka gampang bergaul dengan orang lain. Oke. Nomor 2, kekurangan saya adalah saya tidak cepat paham dengan materi yang saya minati. Yang kedua, saya tidak suka dengan hal yang berbau lingkungan seperti menanam. Dan ketiga, saya belum bisa berbahasa Korea dengan hasil. Oke. Yang ketiga, kegiatan yang akan meningkatkan kekurangan saya, bakat saya adalah dengan terus melakukan sosialisasi agar melatih diri. Oke, dengan terus melakukan sosialisasi dan latihan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ke belakang. Ternyata semua sudah mengenali kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nanti untuk lebih tepatnya, untuk mengetahui kesalahan itu, nanti alangkah lebih baiknya kita tes supaya kita tidak menebak-nebak. Apa sih? Karena tadi kalau Jibril, ternyata dia juga senang dengan hitung-hitungan. Ya, teori hitung-hitungan dia senang. Bisa jadi kecerdasannya 2, kinestetik dan juga logika matematika. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, bagaimana perasaannya kalian? Senang. Apa yang membuat kalian senang?
Oke, bisa mengetahui potensi yang dimiliki. Oke, bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya, hari ini sudah mendengarkan dengan cukup baik pada saat Mem masuk. Apalagi perasaannya? Bahagia. Bahagia. Mem ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini atas keaktifan kalian di kelas ini, atas kegiatan di kelas ini yang Mem senang sekali karena kalian bisa ikut serta mengikuti layanan yang telah memberikan dengan sangat baik ya. Terima kasih sudah aktif, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Mem mohon maaf jika pada saat Mem masuk ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Itu atas kesalahannya Mem pribadi karena kembali lagi kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurangan datangnya dari Mem Atun sendiri. Mem tutup, tadi kita awali dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.